Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bagaimana kabar pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga kabar Anda sehat bersama keluarga. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita bersua kembali dalam program Harmoni Keluarga yang alhamdulillah pekan-pekan yang lalu kita sudah memulainya, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bersua kembali untuk memperdalam lagi tentang harmoni keluarga. Seperti biasa, insya Allah pemateri tetap kita yaitu Ustadz Insinyur Muhammad Qasim Sabuni MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio, dan insya Allah pada malam hari ini ada tema yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu tentang refreshing pernikahan. Nah, materi ini sangat menarik Ustaz, untuk kita bahas, terutama mungkin pernikahan yang sudah lama dan itu membutuhkan refreshing. Nah, pemirsa, Anda bisa berinteraktif bersama kami di line SMS yang sudah kami siapkan, tertera di layar monitor Anda di 08 2345 444489. Pak Ustaz, mungkin tentang refreshing pernikahan ini sangat dibutuhkan. Betul. Mungkin untuk semua keluarga yang mungkin dari sisi usia pernikahan mereka sudah lama ya Ustaz. Nah, mungkin Ustaz bisa paparkan kenapa dibutuhkan refreshing dalam pernikahan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Memang betul bahwa pernikahan ini membutuhkan refreshing, terutama pernikahan yang usianya kira-kira sudah di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun? Ya, kira-kira di atas 10 tahun. Sebuah rumah tangga hendaknya ada refreshing, dan kata refreshing ini memang itu sangat terkait sekali dengan kejenuhan, sifat kejenuhan. Dan sifat dasar manusia memang suka jenuh. Ada waktu-waktu tertentu dia mengalami kejenuhan, apalagi sesuatu yang dia kerjakan itu adalah sesuatu yang monoton, sesuatu yang rutin, berulang-ulang dengan pekerjaan yang sama. Ada teman-teman kita yang biasa mengistilahkan kalau wanita kasihan kalau istri di rumah itu dia berputar di sekitar dapur, dapur, sumur, jemur dan seterusnya. Ini hampir setiap hari itu yang dilakukan. Nah, kalau ini terus berlangsung seperti itu bisa mengalami kejenuhan. Dan kita kembali kepada salah satu sifat dasar manusia tadi itu bisa jenuh. Rasulullah SAW sendiri itu menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tatikun." Ma tatikun. Hendaklah kamu beramal sesuai dengan kesanggupanmu. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Sampai kamu jenuh, sampai kamu bosan. Artinya sifat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Khaliq, Al-Khaliq itu tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak mengenali yang namanya bosan, tidak mengenali yang namanya jenuh. Sedangkan manusia itu bisa mengalami kejenuhan. Nah, makanya kita lihat, coba kita lihat di dalam ibadah kita itu, sholat saja.
bacaan sholat itu kan bervariasi. Bervariasi, Ustaz. Ya. Ya. Bacaan tahiyat saja sudah ada berapa kita lihat ya. Tahiyat, kemudian bacaan ruku, ya, bacaan sujud, ya, termasuk juga bacaan i'tidal. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau memberikan solusi dari ibadah itu, hal-hal yang bisa merefresh kembali ibadah itu. Ya, pekerjaan yang rutin kan dilakukan ya minimal 5 kali dalam sehari semalam. Nah, kalau ini tidak ada refreshnya, ini juga bisa mengalami kejenuhan. Termasuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Suasana kehusyuan itu makin kondusif kita peroleh ketika stok hafalan kita banyak. Ya, artinya banyak pilihan-pilihan ayat yang bisa kita baca. Tapi kalau itu yang terus dibaca, nah itulah fa innallaha la yamal hatta tamallu. Baik, Ustaz. Ini tentang pernikahan, Ustaz. Tadi Ustaz sudah paparkan, memang sifat dasar manusia itu jenuh. Apalagi aktivitas yang dia lakukan, rutinitas itu berulang-ulang terus. Nah, ini tentang pernikahan. Kira-kira dalam pernikahan tanda-tanda kejenuhan itu seperti apa saja? Oh ya, ya betul. Jadi ini memang perlu kita mengidentifikasi sebuah rumah tangga itu apakah memang sudah mengalami kejenuhan atau masih normal-normal saja. Ya. Jadi memang ada beberapa tanda-tanda di antaranya sensitif ya, mudah tersinggung. Jadi pasangan itu sangat sensitif, ya, sangat mudah tersinggung. Ya, mungkin ada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang sebenarnya mungkin baik dimaksudkan oleh pihak pasangan kita, tapi mungkin itulah salah satu di antara penyebabnya karena kejenuhan, sangat sensitif, ya, pulang terlambat, ya, mungkin hanya terlambat 1-2 jam, tidak ada penyampaian. Cepat sekali tersinggung. Baik. Ini sifat sensitif ini dari suami atau istri? Kedua-duanya. Jadi kalau kita melihat dari segi psikologi manusia, memang nampaknya sifat itu lebih banyak dimiliki oleh wanita. Ya. Sekalipun tidak menutup kemungkinan ada juga laki-laki yang memiliki sifat sensitivitas yang sangat tinggi. Ya. Namun sebenarnya itu juga adalah merupakan bagian tanda-tanda kecintaan ya. Di balik itu ada tanda-tanda, masih ada stok cinta itu ya pada pasangannya. Nah, kemudian yang lain sering cekcok. Ya, sering cekcok. Bahkan ini bisa sampai terjadwal. Ya, kalau percekcokan itu ya katakanlah sewaktu-waktu itu masih normal. Tapi kalau percekcokan itu selalu terjadi, ya terjadwal di pertengahan bulan. Ya, di akhir bulan. Ya, apalagi di akhir bulan ya. Itu juga merupakan tanda-tanda kejenuhan. Nah, ini juga ada yang paling berbahaya. Ya, tanda-tanda kejenuhan itu pasangan kita ini sudah mulai mencari yang lain. Ya. Jadi kalau sekarang ini ada istilahnya, ya kalau perempuan itu pil. Ya. Apa itu pil? Pil pria idaman lain. Oh gitu ya. Ya, jadi sudah cari pil ya. Kemudian kalau laki-lakinya sudah mencari will. Ya, wanita idaman lain. Ya, bahkan ya baguslah ya, masih normal lah kalau kemudian cara yang ditempuh itu masih menurut koridor syariah. Misalnya dia berpoligami. Tetapi ini juga ya mungkin sebagian besar wanita juga ya kalau ditanya kata hatinya mungkin sangat berat menerima itu. Tapi inilah mungkin kenapa, karena
adanya kejenuhan di dalam berumah tangga itu. Baik, Ustaz. Terus mungkin setelah Ustaz paparkan tadi tentang tanda-tanda yang terlihat ya, timbul sikap yang sensitif berlebihan, terus cekcok yang mungkin terjadwal. Ya. Nah, mungkin bisa dilihat Ustaz, bagaimana dampaknya kejenuhan ini dalam keluarga, pernikahan itu sendiri. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Kejenuhan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga itu bisa melahirkan berbagai dampak